Halo semuanya, selamat pagi. Kita sekarang bahas untuk pertemuan 2 kita. Kita akan merangkum beberapa sifat pangkat ya secara keseluruhan. Setelah itu baru kita mengerjakan tugasnya. Ya, jadi di sini sudah ada file, bisa dibuka di Classroom masing-masing nanti tentang materinya sifat perpangkatannya. Sekaligus dengan video ini sebentar saya lampirkan di bawah sini, di bawah file PDF ini. Ya, kita buka dulu sifat bilangan berpangkat. Ya, ini kemarin sudah, untuk yang ini ya sudah A pangkat N sama dengan A kali A kali A dikalikan sebanyak N kali ya. Jadi di sini misalnya contohnya diulangi kembali tidak apa-apa. Misalnya ada sifat ada contoh soal misalnya 2 pangkat 5. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Bukan 2 kali 5 ya, salah. Kalau 2 kali 5 salah. Ya, 2 pangkat 5. Nah, kemarin di tugas ada yang sulit membedakan. Misalnya ini. Apa bedanya ini dengan ini? Nah, yang satu pakai kurung, yang satu tidak. Yang pakai kurung menandakan negatif 2 ini semuanya di pangkat 3. Sedangkan yang tidak pakai kurung menandakan negatif 2-nya ditinggal. Kemudian yang dikerjakan dulu 2 pangkat 3-nya. Seperti itu. Itu yang membedakan kalau ada kurung dengan tidak ada kurung. Kemudian lebih mudahnya lagi ya, kalau untuk yang seperti ini, kalau dia pangkat genap nanti hasilnya positif. Kalau dia pangkat ganjil nanti hasilnya negatif. Kenapa seperti itu? Karena kalau negatif 2 pangkat 3 misalnya kan ini ganjil ya, ganjil, pasti nanti hasilnya negatif, karena negatif kali negatif jadi positif, kali negatif lagi kembali ke negatif. Seandainya dia positif misalnya 4, maka nanti negatifnya masih dikali negatif 2, makanya jadi positif. Ya, tapi itu tidak masalah, yang penting paham dulu bahwa pangkat adalah perkalian yang diulang. Seperti itu. Nah, untuk sifat yang ini ada 5 ya. Jadi dicoba dijabarkan dulu satu-satu dari sifat-sifat tersebut. Misalnya kita punya soal ya untuk sifat pertama ya. Misalnya ada soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Atau 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Misalnya. Nah, ini tanpa pakai sifat sebenarnya kita bisa tahu jawabannya 8. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 8 kali 16, jadi jawabannya 128. Nah, ini kalau tanpa pakai sifat. Nah, kalau menggunakan sifat ini bisa pangkatnya ditambah selama dia angkanya sama-sama 2 ya. Karena di sifat dikatakan sama-sama A. Jadi kalau pangkat angkanya atau bilangan basis namanya ya, atau bilangan pokok itu tidak sama, maka tidak bisa pakai sifat ini. Misalnya ini 2 pangkat 3 tambah 4, jadinya 2 pangkat 7. Ini juga jawabannya sama 128. Tapi seandainya dia 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, nah ini tidak bisa. Tidak bisa dipakaikan sifat. Jadi ini harus cari manual. Nah, seperti itu ya. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Begitu juga dengan pembagian. Nah, ini pembagian juga sama. Tetapi pangkatnya dikurang untuk pembagian, bukan ditambah. Ya, jadi kita beri lagi contoh untuk yang pembagian ini ya. Sebenarnya simpel saja. Misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Ini kalau pakai pecahan ya, bagikan sama saya dengan per. Nah, ini dibagi dengan
2 pangkat 2 seperti ini, jadi coret. Jadi hasilnya sisa 2 pangkat 2 atau 4. Nah, sebenarnya yang dicoret ini adalah proses pengurangannya ini. Jadi sama saja, langsung 4 kurang 2, makanya dapat 2, begitu simpelnya ya. Nah, untuk per kali apa yang ada kurung ini, nah bagaimana kalau ada kurung maka pangkatnya dikalikan. Contoh ya, misalnya 2 pangkat 3 lalu dipangkat 2 lagi, jadi ini sebenarnya menjadi 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali dikalikan dengan dirinya sendiri. Ini kan sifat pangkat, 2 pangkat 3 nya ada 2 kali, maka nanti hasilnya 2 pangkat. Nah ini kan sama ya, pangkatnya ditambah saja, 3 tambah 3 jadi 2 pangkat 6. Nah seperti ini. Ternyata bisa kita langsung kalikan pangkatnya, jadi 3 kali 2 maka dapat langsung nanti 6, supaya tidak repot-repot ya. Jadi kalau ada kurung seperti itu, pangkatnya langsung dikalikan. Nah kalau yang seperti ini, nah ini contohnya ya, misalnya ada 6 pangkat 3, 6 pangkat 2 saja supaya gampang. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 ya, 36, ini hasilnya. Kita bisa uraikan 6 pangkat 2 ini, 6 itu kan 2 kali 3 pangkat 2, boleh seperti itu. Inilah maksud dari AB. Jadi ketika ini diuraikan menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2, seperti itu. Jadi pangkatnya sama, sama-sama M, jadi sama-sama 2 semua. Nah, jadi ini sama saja, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, kalau dikalikan 36 juga, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, misalnya ada perkalian yang pangkatnya sama, misalnya 3 pangkat 5 dikali 6 pangkat 5. Nah, ini sama-sama 5, jadi kita bisa langsung 3 kali 6 baru kita pangkatkan 5. Ini maksud dari sifat ini. Nah, jadi bisa kita gabung, maka 3 kali 6 18 pangkat 5, seperti itu ya. Ini nanti sisa dicari. Nah sifat selanjutnya, nah kalau tadi kali ya, kalau ini bagi di tengahnya. Nah, kurang lebih sama. Kalau tadi kan ini kali jadi kali, kalau ini bagi ini jadi bagi, seperti itu. Contohnya misalnya 3/5 pangkat 4, ini sama saja 3 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Jadi masing-masing dipangkatkan 4 atas dan bawah. Oke, inilah penjelasan dari sifat-sifat pangkat ya. Jadi sekali lagi perlu diingat ini, kalau dikalikan ya pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau kurung pangkatnya dikalikan. Terus kalau ada yang pangkatnya sama dikalikan, maka dikalikan baru pangkatnya di luar. Kalau bagi juga seperti itu. Kita masuk ke sifat yang lain. Masih ada penjelasan di bawahnya ya. Ini ada sifat A pangkat 0 sama dengan 1. Ada di kuis tadi ya, di kuis kemarin ya. Mengapa sih A pangkat 0 itu sama dengan 1? Ini maksudnya apapun yang dipangkat 0 itu hasilnya 1. Meskipun itu 1 juta atau 1000 pangkat 0, 100 pangkat 0, 5 pangkat 0, dan seterusnya. Hasilnya selalu saja 1. Nah, kenapa seperti itu? Kalau misalnya saya kasih contoh ya, 2 pangkat 0.
0 itu boleh kita ambil misalnya 5 kurang 5 atau 2 kurang 2 ya. Nah, kalau ini sifat yang pertama tadi, yang sifat pengurangan, berarti ini bisa dikembalikan jadi seperti ini. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan. Tadi ada sifat kedua seperti itu. Kalau di sini kurang maka dua bilangan ini dibagi. Nah, 2 pangkat 5 ini kan 32. Jadi 32 bagi 32 ini jadi 1. Jadi apapun yang pangkat 0 pasti hasilnya 1. Meskipun di sini saya ganti 10 kurang 10, tetap nanti 2 pangkat 10 bagi 2 pangkat 10. Intinya seperti itu. Lalu ada juga sifat pangkat negatif berubah jadi pangkat positif dengan syarat muncul 1/. Nah, jadi kalau ada pangkat misalnya 2 pangkat min 3 misalnya. Nah, jadi ini bisa jadi positif dengan muncul 1/2 pangkat positif 3, jadi 1/8. Seperti itu. Ya, jadi intinya muncul jadi pecahan. Nah, 1/. Pengembangan dari sifat ini misalnya ada soal misalnya 2/3 pangkat min 2. Nah, jadi ini kan nanti muncul 1/2/3 pangkat 2 seperti ini. Nah, ternyata kalau ini diteruskan jadi 1/2 pangkat 2 kan 4 ya. Terus 3 pangkat 2 kan 9. Jadi 1 bagi 4 9. Nah, jadi nanti akan dapat 9/4. Kenapa 9/4? Karena 1 bagi 4/9 sama saja 1 kali 9/4. Nah, itu di sifat pecahan. Nah, ternyata di sini kalau mau cepat ini bisa jadi positif. Di 2/3 salah ya, jadi positif 2 dengan syarat yang di dalam ini dibalik jadi 3/2. Nah, coba kita selesaikan. 3 pangkat 2 kan 9, 2 pangkat 2 kan 4. Nah, langsung dapat jawaban. Nah, jadi ini pangkat negatif menyebabkan yang di dalam sini terbalik. Seperti itu sebenarnya ya. Jadi kalau ini sebenarnya ini kan A/1 ini. Nah, jadi munculnya 1/A. Seperti itu sebenarnya ya. Jadi lebih simpelnya sih kalau tidak ingin lupa ya, anggap saja kayak tadi di awal ya ini. Oke, dan sifat pangkat yang terakhir, pangkat adalah lawan dari akar. Nah, ini kemarin sih sudah contohnya ya. Kemarin dikasih contoh 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Nah, jadi sebenarnya 3 ini kan 3/1 ya. Nah, jadi ini bisa diubah ke bentuk akar 2 pangkat 3/1. Jadi mm ini di dalam, n nya ini di luar. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 3/1 menjadi akar dari 3/1. Seperti itu. Nah, jadi ini jadi akar pangkat 3 akar pangkat 1 dari 2 pangkat 3 ya, akar pangkat 1 dari 8. Seperti itu. Terbalik ya, 3-nya di dalam. Oh ya, sudah benar. Contoh lain misalnya 3 pangkat 2/3 ini bisa jadi yang ininya di bawah ya, di luar, yang ini di dalam. Nah, jadi 3 pangkat
2/3 bisa ditulis seperti ini. Oke, inilah sifat-sifatnya. Sisa kita latihan-latihan ya, mungkin di sini ada beberapa soal. Nah, ini 2 pangkat min 1 ya, jadi kita coba kerjakan. Nah, ini tadi ada sifat pangkat yang negatif ya. Apapun yang pangkat negatif bisa jadi positif asal muncul 1/. Ini sifat tadi. Jadi ini menjadi 1/2 pangkat 1 tambah 1/3 pangkat 1. Jadi 1/2 tambah 1/3, samakan penyebut. 6 bagi 2 3 kali 1 3, 6 bagi 3 2 kali 1 2. Jadi 5/6. Nah, ini contoh ya. Lalu ini. Nah, ini bagaimana? Kita coba lagi. Min 3 pangkat 3. Nah, jadi min 3-nya 3 kali. Jadi ini kan ganjil. Ganjil berarti hasilnya nanti negatif. 3 kali 3 kali 3 27. Ini genap berarti hasilnya positif 9. Ini ganjil, negatif 3. Nah, ini apapun yang pangkat 0, tadi ada sifat ya. Apapun yang pangkat 0 pasti 1. Jadi tambah 1. Jadi ini utang 27, uang 9. Jadi masih ada utang 18. Utang 3, uang 1, masih ada utang 2. Jadi utang 18, ada utang 2, jadi utangnya jadi tambah banyak. Utangnya 20. Seperti itu. Ya, nanti yang nomor 2-nya ini jadi tugas ya. Nah, ini yang jadi tugas, yang ini. Yang ini jadi tugas, nah, karena sama modelnya. Oke. Kita lanjut soal selanjutnya. Agak burik ya ini gambarnya. 9 pangkat 1/3 dalam kurung pangkat min 6. Nah, ini ada sifat pangkat tadi, kalau ada kurung berarti pangkatnya dikali ya. Seperti ini. Jadi ini kita kalikan saja, 1/3 kali min 6. Jadi 9 pangkat min 6, ini kan per 1 ya. Min 6 bagi 3, jadi min 2. Terus tadi ada sifat lagi, kalau pangkat negatif berarti jadi 1/. Seperti itu ya. Jadi ini jadi 1/9 pangkat 2. Jadi 1/81. Jadi jawabannya ini. Seperti itu. Ini juga sama. Ya, ini pangkat berapa iki? Ini kekecilan tidak dapat lihat. Nantilah. Nah, ini juga sama. Jadi 27 pangkat 1/2 kali 2/3. Ini 1/2 guys. Nah, jadi ini boleh mati. Jadi nanti 27 pangkat 1/3. Nah, ini dari sini bisa 2 cara nih. Ada yang pakai sifat akar yang ini, A pangkat M per N berubah menjadi M-nya di dalam, N-nya di luar. Jadi ini bisa jadi 2 akar pangkat 3 dari 27 pangkat 1. Nah, jadi berapa pangkat 3 dapat 27? Maka 3. Cara kedua, boleh 27-nya itu kan 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 kali 1/3. Jadi mati. Jadi sisa 3. Ini ada 2 cara. Nah, nanti yang selanjutnya jadi jadi tugas ya, yang ini, yang nomor 4.
Oke, selanjutnya ini. Ini juga sama sih. 4 pangkat 3/2 dikali 27 pangkat 1/3. Supaya gampang ya. 4 itu 2 pangkat 2. Boleh juga pakai sifat yang akar tadi sih, boleh. Tapi saya lebih suka pakai ini. 3 pangkat 3 1/3. Ini boleh mati. Jadi 2 pangkat 3 dikali ini mati 3 pangkat 1. 8 kali 3 jadi 24. Ini nanti jadi tugas ya. Jadi tugasnya sudah berapa nih? 1 2 3 tambah dengan yang tadi di awal. Ini tugas juga. Ini tadi sudah dibahas ya. Ini tadi min 20. Ini juga sih boleh jadi tugas ini. Next. Ini yang lebih simple. 4 pangkat 3/2 ya. Ubah saja 4 jadi 2 pangkat 2 dulu. Baru nanti ini mati jadi 2 pangkat 3. Kalau belum lancar mencoret boleh jadi kali dulu. 2 kali 3/2. 2 kan itu 2/1. Baru dicoret. Atau tidak usah dicoret jadi 2 pangkat 6/2. 2 pangkat 3. Itu boleh juga, banyak jalan. Ini sama. Ini sama. Ini mirip sama yang nomor 1 tadi. Ini boleh jadi tugas. 3 pangkat min 2 1/3 pangkat 2 tambah 3 pangkat min 3 1/3 pangkat 3. Ini boleh 1/9 tambah 1/27. Ini pakai sifat biasa boleh. 5 pangkat min 5 kali 5 pangkat 2. Berarti kalau ada perkalian ini sama. Pangkatnya boleh ditambah. Jadi min 5 tambah 2. Jadi 5 pangkat min 3. Kalau ada negatif jadi 1/5 pangkat 3. Ini juga sama. 12 pangkat 5 dibagi. Kurang jelas soalnya, kita skip. Dan seterusnya ini kurang lebih sama modelnya. Kalau ini gabungan sifat perkalian dulu baru sifat pangkat ya. Kalau ada seperti ini pakai huruf-huruf, kalikan dulu angkanya dengan angkanya. Habis itu kalikan hurufnya dengan huruf yang sama. Tidak ada. Jadi tetap N dengan N ada yang sama. Ini N-nya 4, ini N-nya 3. Jadi N-nya jadi 7. Terus K-nya tetap K pangkat 3, M pangkat 3 dengan K-nya 3 juga. Ini jawabannya tidak kelihatan ini. Yang mana yang betul? Yang ini ya kayaknya ya. Ini juga sama. Kalikan dulu angkanya, lalu hurufnya, lalu belakangnya. Ini juga sama, kalikan dulu ini. Ini kalau beda ya. 4 pangkat min 3 kali 2 pangkat 4. Ini kan tidak bisa dikerjakan ya karena beda. Kita bisa ubah dulu ini. Jadi 2 pangkat 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat min 6 kali 2 pangkat 4. Ini sudah sama. Baru jadi 2 pangkat min 6 tambah 4. Jadi 2 pangkat min 2. Itu juga boleh. Soal-soal ini cuma pengembangannya. Oke, sekian sifat-sifatnya dari, saya tidak save ini ya. Sifat-sifatnya dari akar dan pangkat. Ini lebih jelas.
Selanjutnya kalian sisa mengerjakan tugas di bagian bawah. Masih ada soal-soal sih ke bawah ini, cuma yang akar jangan dulu ya. Ini ada yang akar-akar, ini tidak perlu dulu, nanti di pertemuan selanjutnya yang akar-akar ini. Oke, selanjutnya sisa nanti ada tugas di bagian bawah terkait dengan yang saya bahas barusan. Nanti disuruh foto ya. Kerjakan di buku tulis lalu foto, kirim dengan tambahkan lampiran. Seperti itu kira-kira. Oke, sekian pembahasannya. Kita langsung kerja tugas ya. Terima kasih.